Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan kisi-kisi ujian, ya. Materi yang akan disampaikan pada ujian tersebut tidak lepas dari materi yang ada di e-learning, ya. Kita mulai dari manajemen risiko, ya. Manajemen risiko sudah kita bahas, ya. Mulai dari risiko default sampai risiko hukum dan kebijakan pemerintah. Nah, ya, kita tidak mengujikan teori secara detail tapi berupa studi kasus, ya. Yang pertama mengenai kebijakan apa, ya, yang berkaitan dengan hukum dan pemerintahan, ya, untuk mengurangi risiko usaha akibat pandemi COVID-19, ya. Kemudian yang kedua, Anda diminta untuk menganalisis risiko, ya. Yang pertama risiko force major, yaitu risiko yang tidak bisa dihindarkan dan sepenuhnya faktor di luar kemampuan, ya. Yang kedua, risiko akibat kelalaian di dalam mengelola aset atau default, ya. Ini berakibat pada perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius atau berdampak pada likuidasi perusahaan, ya. Jadi intinya manajemen risiko itu berkaitan dengan risiko usaha akibat pandemi, ya. Jadi ini ada dua yang menjadi inti utama, ya. Kemudian untuk penganggaran atau budgeting, ya, ini juga berupa studi kasus, ya. Anda diminta untuk mencari usaha yang tetap tumbuh, ya, pada saat pandemi COVID-19 dan Anda membuat proyeksi pertumbuhan, ya, sebesar X%, ya, di mana X-nya itu adalah nomor akhir atau digit terakhir dari NIM Anda, ya. Jadi Anda cari aja perusahaan yang tidak terpengaruh, kemudian Anda anggarkan, ya, anggaran laba rugi, ya, itu tergantung kepada hasil perhitungan, ya. Jadi produksi dinaikkan sebesar X%, harga naik sebesar persentase yang sudah diketahui, dan lakukan analisis sampai ke laba rugi, ya. Jadi intinya anggaran laba rugi itu disusun dari mulai penjualan, ya, anggaran penjualan, anggaran biaya, kemudian baru ketemu laba kotor, pajak, ya. Jadi itu, ya. Kemudian ini untuk ekonomi makro, ya.
kebijakan sisi penawaran. Nah, ini apa peran pemerintah ya dari sisi kebijakan sisi penawaran dalam menangani pandemi COVID ya. Kemudian ini yang berikutnya, risiko investasi retail dan imbal hasil investasi saat pandemi COVID. Nah, ini manajemen risiko juga. Pada manajemen risiko itu kita tadi imbal hasil itu masih positif apa negatif ya, tapi diharapkan Anda memilih usaha yang masih memiliki imbal hasil ya, terutama sektor retail ya. Ambil contoh misalnya usaha berbasis online atau e-commerce itu masih tinggi permintaannya, bahkan meningkat. Nah, itu juga bisa Anda ambil. Kemudian ini mitigasi risiko investasi portofolio. Nah, ini berkaitan dengan pemulihan investasi portofolio itu ternyata lebih cepat daripada sektor real ya. Kemudian kebijakan moneter. Nah, ini untuk ekonomi makro. Kebijakan moneter ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan peredaran uang dan nilai tukar ya. Jadi ini apa peran kebijakan moneter dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian ini anggaran overhead pabrik untuk mata kuliah penganggaran atau budgeting. Ini jadi satu ya dengan studi kasus tadi. Jadi ada biaya overhead, ada biaya tenaga kerja, ya, ada biaya bahan baku ya, itu langsung. Kemudian ini untuk studi kelayakan bisnis, soalnya itu tunggal ya. Tunggal artinya apa? Satu soal tapi secara keseluruhan ya, membuat studi kelayakan bisnis. Yang pertama, pilih gagasan usaha ya, lagi-lagi yang tidak terdampak oleh COVID-19 ya. Kemudian Anda analisis dari aspek pemasaran ya. Aspek pemasaran ini meliputi harga, kemudian proses pasar dan distribusinya. Ya, kemudian dari aspek produksi, bahan baku, kemudian tenaga kerja dan lain-lain. Kemudian aspek keuangan ya. Dari 3 aspek sajalah, ini waktunya mungkin terbatas. Ya, cukup. Nah, nanti kesimpulannya layak atau tidak. Oke. Ini risiko force major untuk manajemen risiko sudah, anggaran tenaga kerja jadi satu dengan budgeting. Kemudian ini perdagangan internasional ya, pengantar ekonomi makro. Kita ambil studi kasus Singapura ya, negara yang mengandalkan perdagangan internasional, itu mengalami pertumbuhan negatif sekitar 40%. Nah, sekitar 40%. Ini dampaknya bagi Indonesia itu bagaimana? Apakah Indonesia itu akan terdampak atau mengalami hal yang sama atau tidak? Itu uraikan analisis Anda. Kemudian dari sisi perdagangan internasional juga, Bank Dunia ini mengkategorikan kita bukan lagi negara berkembang ya, tapi sudah negara yang berpenghasilan tinggi ya, dari menengah bawah ke menengah atas. Nah, ini dampaknya bagi Indonesia itu apa? Nah, dampaknya apakah menguntungkan atau merugikan ya? Oke ya. Kemudian ini asuransi ini kita skip ya, tidak ada. Ini anggaran bahan baku ini berkaitan dengan laba rugi jadi satu. Kebijakan fiskal. Nah, ini peran kebijakan fiskal juga
Nah, ini ada 2 opsi ya, soal A, soal B. Anda bisa pilih mau pakai kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Kalau kebijakan fiskal itu menyangkut anggaran pemerintah ya, seperti pajak, subsidi dan lain-lain. Nah, ini apa perannya dalam mengatasi pandemi COVID-19. Nah, oke, jadi kira-kira itu kisi-kisi ujian ya. Selamat belajar dan saya mohon maaf ya atas pembelajaran online selama ini yang mungkin kita belum familiar ya. Tapi saya yakin dengan adanya teknologi ini kita bisa belajar tidak tergantung kepada dosen semata-mata ya. Jadi yang penting materi baik tertulis maupun tayangannya video yang bisa diakses ya dengan menggunakan link YouTube ya. Ya, ini saya bukan YouTuber tapi ini semata-mata hanya untuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sehingga lebih efisien ya. Untuk bisa mengakses kisi-kisi ini ya tentunya Anda harus buka link ya. Kebetulan sebenarnya saya tidak siapkan ya, tapi ada satu channel untuk kegiatan saya sebagai petani ya, yang disebut atau dinamakan Sunarso Tani ya. Jadi mungkin ini saya posting di situ ya. Jadi silahkan kalau Anda takut lewat ya, silahkan subscribe ya supaya Anda bisa dapat notifikasi ya. Karena hari Senin sudah mulai ujian ya. Ya mungkin ini saya posting ya kalau nggak hari Jumat, hari Sabtu.